Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alif Nur Laila dengan NPM 221407111. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah motor bakar traktor pertanian dengan materi sistem injeksi motor bakar diesel. Baiklah, kita masuk ke pengertian. Mesin bakar diesel adalah salah satu jenis motor bakar yang solar sebagai bahan bakarnya dan sistem injeksi yang mencampurkan udara dan bahan bakar. Selanjutnya, perbedaan motor bakar diesel dengan motor bakar bensin. Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah motor bakar diesel menggunakan solar sebagai bahan bakarnya, sementara motor bakar bensin menggunakan sebagai bahan bakarnya. Selain itu, pada mesin diesel, udara yang masuk akan dikompresi yang menghasilkan panas lalu bahan bakar disuntikan dan terjadi pembakaran karena panas yang dihasilkan udara terkompresi tadi. Selanjutnya, jenis-jenis motor bakar bensin. Yang pertama yaitu indirect injection diesel. Pada mesin diesel tipe ini banyak digunakan pada mobil diesel yang memiliki kapasitas rendah. Ciri utama indirect injection diesel yaitu ruang bakar yang dimiliki berjumlah berada di atas piston dan juga di dalam ruang. Jenis yang kedua yaitu direct injection diesel. Berbeda dengan jenis indirect injection diesel, IDI yang memiliki dua buah ruang bakar, jenis direct injection diesel ini hanya memiliki satu buah ruang bakar saja, yang letaknya berada di depan dan desain jenis ini lebih praktis dibanding yang lainnya. Selain itu, tipe ini memiliki tenaga yang lebih bagus, efisien juga emisinya sangat terjaga. Jenis yang ketiga yaitu Common Rail Direct Injection. CRDI memiliki tipe teknologi berbasis komputer yang berfungsi untuk menentukan solar yang nantinya akan keluar dari injektor. Di mana hal ini membuat tipe ini lebih canggih dibanding dua yang lainnya. Mesin CRDI memiliki sebuah ruang bakaran yang terletak di atas piston. Dari GI adalah CFDI memiliki busi pijat yang tidak dimiliki oleh GI. Nah, apa itu sistem injeksi diesel? Jadi, sistem injeksi diesel adalah cakupan dari komponen-komponen yang berhubungan dengan bahan bakar. Fungsi dari sistem ini adalah sebagai penghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar sampai bahan bakar tersebut diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Baik, kita masuk ke langkah kerja. Jadi langkah kerja yang pertama yaitu langkah isap. Pada langkah awal ini saat terjadinya pembakaran di ruang bakar, di mana saat campuran bensin dan udara masuk ke dalam ruang bakar melalui katup intake yang terbuka, posisi pistonnya berada di bawah atau TMB, titik mati bawah. Langkah kerja yang kedua yaitu langkah kompresi. Pada langkah ini, katup exhaust tertutup. Campuran bahan bakar dan udara yang sebelumnya masuk mulai dikompresi saat piston bergerak naik ke titik mati atas atau TA, dia menghasilkan panas hingga terjadi pembakaran. Baiklah, kita masuk ke langkah kerja yang ketiga, yaitu usaha akibat dari kompresi yang menyebabkan terjadinya ledakan yang membuat piston turun ke TMB atau titik mati bawah. Tekanan maksimum sehabis melakukan kompresi menyebabkan suhu pada silinder naik. Gaya gerak ditimbulkan oleh gerakan torak ini diteruskan ke poros engkol dari tangkai torak dan engkol. Dengan demikian, poros engkol dipaksa berputar mengatasi tahanan geseran. Langkah kerja yang terakhir yaitu langkah buang. Langkah saat piston yang tadinya ada di titik mati bawah akibat dari ledakan tadi, mulai naik menuju ke titik mati atas dengan mendorong gas sisa hasil pembakaran keluar melalui katup exhaust yang terbuka.
Selanjutnya yaitu prinsip kerja injeksi diesel. Jadi prinsip kerja yang pertama yaitu pada mesin diesel hanya udara bersih yang dapat dihisap dan dikompresikan. Bahan bakar juga udara dicampurkan di dalam silinder dengan setelah udara dibersihkan, bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar hingga terjadi pembakaran. Persyaratan tekanan udara kompresi yaitu 1,5 sampai 4 MPa atau 15 sampai 40 bar hingga temperatur udara naik dengan suhu 700 sampai 900 derajat. Bahan bakar harus dikabutkan halus terlebih dahulu oleh pompa injeksi di tekanan 100 sampai 250 bar. Prinsip kerja yang kedua, prinsip kerja yang kedua yaitu saat ini ada dua cara menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar yang yakni di mana injection nozzle menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar utama atau main combustion chamber di akhir langkah kompresi. Udara tertekan lalu menerima pusaran cepat mengakibatkan tekanan naik, bahan bakar cepat menguap dan menyala dengan sendirinya setelah disemprotkan. Cara menyemprotkan yang selanjutnya ialah injeksi tidak di mana bahan bakar akan disemprotkan oleh injection nozzle ke kamar depan. Udara yang dikompresikan oleh torus memasuki kamar pusar, lalu membentuk aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan sebagai bahan bakar yang belum terbakar yang belum terbakar akan mengalir ke ruang bakar utama melalui saluran transfer untuk menyelesaikan pembakaran. Selanjutnya, prinsip kerja yang ketiga, pada sistem bahan bakar mesin diesel, pipa menghisap bahan bakar juga tangki bahan bakar. Bahan bakar disaring oleh full filter. Kandungan air yang terdapat di dalam bahan bakar dipisahkan sedimeter sebelum dialirkan ke pompa injeksi bahan bakar. Dari pompa injeksi selanjutnya melalui pipa injeksi bahan bakar dialirkan ke injektor untuk diinjeksikan ke ruang bakar. Ada dua tipe pompa injeksi pada sistem bahan bakar diesel, yakni pompa injeksi inline dan pompa injeksi distributor. Selanjutnya kita masuk ke komponen. Komponen yang pertama yaitu tangki bahan bakar atau full tank. Tangki bahan bakar ialah tempat untuk menampung bahan bakar sementara. Pada mesin diesel, tangki bahan bakar memiliki fungsi untuk menyimpan bahan bakar yang nantinya akan diubah menjadi sumber panas sebagai sumber tenaga diesel. Yang kedua, pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar komponen memiliki fungsi untuk menyalurkan bahan bakar menuju pompa injeksi. Tempat komponen ini berada di area pompa injeksi. Pompa bahan bakar berjalan dengan sistem membran yang menggunakan tenaga NOx untuk membuat gerakan maju dan mundur di membran. Yang ketiga yaitu pompa priming. Pompa priming atau biasa disebut penjemput berfungsi untuk menjemput bahan bakar dari tangki bahan bakar secara manual. Jadi, pompa ini bisa mengalirkan bahan bakar dari tangki dengan input manual operator atau mekanik ketika mesin diesel dalam keadaan mati. Komponen yang keempat yaitu penyaring bahan bakar. Sesuai namanya, komponen ini berfungsi untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran pada mesin. Pada mesin diesel terdapat dua penyaring bahan bakar, yakni saringan kasar yang berfungsi untuk mencegah kotoran dengan diameter besar masuk ke dalam line injeksi. Yang kedua adalah saringan halus yang mencegah kotoran dengan diameter terkecil juga air dari bahan bakar. Saringan kasar terletak di saluran input pompa, sedangkan saluran kecil terletak di area pompa injeksi. Komponen selanjutnya yaitu pompa injeksi.
Terdapat dua jenis pompa injeksi yang dapat digunakan, yaitu pompa injeksi tipe inline dan tipe distributor. Kedua jenis pompa ini dapat digunakan untuk menaikkan tekanan bahan bakar sesuai waktu pengapian. Yang membedakannya hanya mekanisme prosesnya. Pompa tipe injeksi, elemen pompa sama banyaknya dengan jumlah injektor, sementara tipe distributor hanya terdapat satu elemen yang bisa melayani semua injektor. Komponen yang selanjutnya yaitu injektor. Injektor memiliki fungsi untuk mengeluarkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi ke dalam bentuk kabutan. Cara kerja injektor adalah tekan nipple jet atau jarum ke dalam nozzle. Nipple jet ini akan menutup lubang nozzle. Saat pompa injeksi mengantarkan bahan bakar, maka secara otomatis nipple jet terbuka lubang nozzle akan untuk mengeluarkan bahan bakar. Komponen selanjutnya yaitu selang bahan bakar. Terdapat dua jenis selang di dalam diesel, yakni selang karet yang elastis, juga selang besi yang bersifat permanen. Selang elastis berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar menuju pompa injeksi. Sedangkan selang besi bekerja untuk menyalurkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi dari pompa injeksi menuju injektor. Komponen yang terakhir yaitu full line. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengembalikan bahan bakar yang tersisa. Bahan bakar dapat tersisa saat bahan bakar tidak seluruhnya keluar dari injektor. Jadi, sisa-sisa bahan bakar itu akan dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. Oke, selanjutnya fungsi injektor nozzle. Injektor nozzle memiliki fungsi untuk mengantarkan bahan bakar diesel dari injection pump ke dalam silinder pada setiap akhir langkah kompresi, di mana torak atau piston akan mendekati posisi TMA atau titik mati bawah. Injektor dirancang sedemikian berubah merubah tekanan bahan bakar dari injection pump yang terletak yang bertekanan tinggi untuk membentuk kabut yang bertekanan antara 60 sampai kilogram per sentimeter kuadrat. Tekanan tersebut mengakibatkan peningkatan suhu pembakaran di dalam silinder meningkat menjadi 600 derajat Celcius. Tekanan udara dalam bentuk kabut melewati injektor ini hanya berlangsung satu kali setiap siklusnya, yaitu pada setiap langkah kompresi saja. Sehingga setelah sekali penyemprotan dengan kapasitas tertentu di mana kondisi pengkabutan yang sempurna, maka injektor yang dilengkapi dengan jarum yang difungsikan untuk menutup atau membuka saluran injektor. Ini kita masuk ke cara kerja injektor nozzle. Nozzle sebelum pengkabutan bahan bakar. Bahan bakar memiliki tekanan tinggi mengalir dari pompa injeksi melewati saluran minyak di nozzle holder menuju ke oil pool pada bagian bawah nozzle body. Yang kedua yaitu nozzle ketika penginjeksian bahan bakar. Jika tekanan bahan bakar di oil pool naik, hal ini akan menekan permukaan ujung nozzle. Bila tekanan ini melebihi kekuatan pegas, maka nozzle diesel akan terdorong oleh tekanan bahan bakar dan nozzle needle terlepas dari nozzle body sheet. Yang ketiga yaitu nozzle ketika akhir penginjeksian bahan bakar. Jika pompa injeksi berhenti mengalir bahan bakar, tekanan bahan bakar turun serta tekanan atau pressure spring itu pengembalian nozzle ke posisi seperti awalnya. Pada saat ini, needle tertekan keluar di nozzle body sheet juga menutup saluran bahan bakar. Oke, kita masuk ke rumusnya, perhitungan ya. Jadi, HP RPM dikali torsi
per 5.252. Sementara itu HP adalah horsepower, sedangkan RPM adalah revolution per minute. Contoh perhitungannya, mencari daya dalam horsepower atau HP pada torsi T sama dengan 2200 Nm. Kecepatan sudut W sama dengan 2000 rpm, HP sama dengan rpm dikali 0 torsi per 5.252. HP sama dengan 2000 dikali 2200 per 5.252 sama dengan hasilnya yaitu 837,77 HP. Nah, itu dia presentasi dari saya. Apabila ada terdapat kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.